Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Gen Z. Perkenalkan, nama saya Rara Andini dari kelas 12 siswi SMK Nurul Hikmah jurusan Manajemen Perkantoran Layanan Bisnis. Baik, di sini saya akan meresensi sebuah buku berjudul Literasi dalam Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi hingga Masyarakat. Buku ini book chapter, yang artinya ditulis oleh beberapa penulis gabungan. Di antaranya ada Mariani, Aisyah, dan Anin Purwanto, serta kawan-kawan. Diterbitkan oleh Mitra Palupi pada tahun 2024 dengan jumlah halaman 180. Alasan saya memilih buku ini karena pembahasannya sangat relevan untuk generasi Gen Z sekarang. Apalagi di era digitalisasi ini, informasi menyebar begitu luas, hingga kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Hal ini menyebabkan beberapa pengguna mudah percaya hingga mengubah cara pandang mereka, entah dari berpikir atau bersikap. Buku ini berisi tentang literasi. Biasanya kita mengenal literasi hanya tentang menulis dan membaca. Tetapi di sini kita diajak untuk memahami berpikir kritis, memahami informasi, mengelola informasi, dan bijak dalam penggunaan medsos. Ada satu pembahasan yang menarik bagi saya, yaitu fenomena penyebaran berita bohong dan disinformasi. Pada era digital ini, informasi begitu cepat menyebar hingga kadang lebih cepat dari berita aslinya. Lalu di buku ini banyak kelebihan yang saya temui. Yang pertama, bahasa yang mudah dipahami, topik yang sangat relevan pada era ini, serta aksi nyata yang dicantumkan. Buku ini tidak hanya mengandung teori, tetapi ada menawarkan strategi serta program-program yang ditawarkan. Terakhir, ada dorongan untuk kita menjadi agen perubahan. Saya, generasi Gen Z sekaligus siswa SMK, memiliki peran penting untuk melawan hoax. Seperti yang tadi saya bilang, ada beberapa strategi yang ditawarkan. Yang pertama, mengajarkan literasi digital sejak sekolah dasar. Kedua, mengadakan pelatihan cek fakta bagi guru dan orang tua. Membangun kerjasama antara sekolah, masyarakat, kuliah, serta media. Yang keempat, menumbuhkan budaya bertanya dan berpikir kritis. Terakhir, menggunakan teknologi dengan bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi pembelajaran. Adapun 4 bagian utama yang ditekankan penulis. Pertama, literasi sekolah. Sekolah adalah tempat yang strategis untuk menanamkan literasi. Sekarang, sudah banyak program-program yang terjalankan di sekolah. Salah satunya adalah kegiatan literasi digital. Anak-anak tidak hanya membaca buku fiksi, tetapi menganalisis berita-berita yang beredar di media sosial. Yang kedua, keluarga. Di dalam keluarga terdapat orang tua yang berperan penting kepada anak-anaknya untuk tidak mudah percaya informasi yang tidak tahu asalnya dari mana. Dan orang tua mengajarkan bagaimana informasi menyebar begitu luas dengan benar. Artinya tidak menyebarkan hoax. Selanjutnya adalah masyarakat. Bagian ini menyoroti tentang komunitas literasi, perpustakaan, serta organisasi pemuda. Contohnya, ada Karang Taruna yang biasanya sering diadakan di kampung-kampung atau di perdesaan. Di lingkungan masyarakat ini, bukan hanya digital saja, tetapi dari omong ke omong pun bisa. Sepertinya, si A ngomong ke si B, lalu si B ngomong ke si C, seterusnya pun begitu. Akhirnya terjadi kesalahpahaman. Oke, teman-teman,
Setelah kelebihan dan strategi yang saya bacakan, ada pun kekurangan yang terjadi di buku ini. Yang pertama, ada beberapa bab yang terasa padat. Yang kedua, adanya kurang aksi nyata dalam buku ini. Tidak terlalu mencontohkan, hingga banyak pembaca yang kurang paham. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari buku ini adalah, secara umum literasi dalam keluarga, sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat adalah buku yang sangat layak dibaca, terutama oleh generasi muda. Buku ini mengingatkan kita bahwa literasi bukan hanya soal membaca, tapi juga membaca dunia. Bagi saya pribadi, apalagi generasi Gen Z, buku ini membuka mata bahwa kita sebagai pelajar punya peran besar. Dengan kemampuan literasi digital yang baik, kita bisa menjadi penyaring informasi untuk diri sendiri, teman, keluarga, serta masyarakat semuanya. Relevansi bagi siswa-siswi SMK. Tentu, untuk generasi Gen Z dan siswa-siswi SMK ini, buku ini sangat cocok karena generasi Gen Z ini sangat akut dengan media sosial. Hingga susah sekali untuk lepas dari genggaman handphone. Penutup dari resensi buku ini adalah, saya sebagai siswa-siswi SMK Nurul Hikmah dan generasi Gen Z, saya merasa buku literasi dalam keluarga, sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat sangat berguna. Dan buku ini tidak hanya mengajarkan teori, tapi juga ajakan untuk kita berubah. Mungkin tidak semua orang bisa jadi pakar literasi, tapi semua orang bisa memulai dengan langkah kecil, seperti membaca dengan kritis, memeriksa sumber, dan menyebarkan hanya yang benar. Karena seperti yang ditekankan buku ini, literasi bukan hanya kemampuan akademik, tapi juga sikap yang cerdas dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Saya, Rara Andini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.